Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Vijanatin Alia. Pada video kali ini kita akan membahas materi penting dalam fonologi, yaitu pembentukan vokal. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa kita bisa bilang A, I, U, E, O itu dengan suara yang berbeda-beda? Nah, itu karena suara kita dibentuk oleh bagian-bagian di mulut kita, seperti lidah, bibir, dan juga tenggorokan. Wah, seru ya! Yuk kita pelajari bagaimana suara vokal terbentuk. Dijamin seru dan gampang dimengerti. Apa sih vokal itu? Jadi, vokal adalah bunyi yang keluar dari mulut kita, yang tidak terhalang oleh apapun. Artinya, udara dari paru-paru langsung keluar tanpa adanya hambatan dari lidah, gigi, maupun bibir. Nah, bunyi vokal ini mengalir deras. Jadi, di dalam bahasa Indonesia, kita itu punya 6 fonem vokal loh. Apa aja sih? Yuk kita sebutin satu persatu. Yang pertama ada A, yang kedua I, yang ketiga U, yang keempat E, yang kelima E, yang keenam O. Nah, supaya teman-teman lebih paham, ada 3 fakta penting nih yang menentukan kualitas vokal. Yang pertama, saat kita mengucapkan vokal, posisi lidah kita bisa tinggi, sedang, maupun rendah. Bisa dekat dengan langit-langit maupun turun ke bawah. Nah, selain tinggi atau rendah bagian lidah, ini juga penting. Jadi, ada lidah bagian depan maupun bagian belakang yang dinaikkan. Nah, yang terakhir adalah bentuk bibir kita saat mengucapkan vokal. Jadi, bibir itu bisa dibulatkan, bisa juga tidak dibulatkan. Sekarang kita kenalan yuk sama 3 jenis vokal berdasarkan posisi lidah. Yang pertama ada lidah depan. Jadi, lidah depan itu berarti bagian depan lidah itu naik. Misalnya, waktu mengucapkan vokal I dan E, itu posisi lidah kita naik. Kemudian, yang kedua ada lidah tengah. Jadi, bagian tengah lidah kita itu naik. Contohnya saat pengucapan E dan A. E dan A. Yang terakhir ada lidah belakang. Jadi, bagian lidah belakang kita itu naik. Contohnya saat kita mengucapkan huruf U dan O. Itu bagian belakang lidah kita naik. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, lidah kita itu seperti ayunan yang bisa ke depan, ke tengah, maupun ke belakang. Jadi berdasarkan bagian lidah kita yang bergerak, vokal-vokal dalam bahasa Indonesia itu dibagi menjadi 3 jenis ya teman-teman. Ada vokal depan, vokal tengah, dan juga vokal belakang. Nah, di sini ada bagan. Mari kita lihat bagian kiri bagan ini. Dari atas ke bawah, itu menunjukkan adanya tinggi rendahnya lidah. Di baris atas ada vokal tinggi, yaitu I dan U. Di baris tengah ada vokal sedang, yaitu E, dan O. Dan di baris bawah itu hanya ada 1 vokal rendah, yaitu A. Selanjutnya, kalau kita lihat dari kiri ke kanan, ini menunjukkan posisi lidah dari depan ke belakang saat kita mengucapkan bunyi vokal. Yang pertama, vokal depan, yaitu diucapkan dengan lidah di bagian depan mulut pada vokal I dan E. Selanjutnya, vokal tengah, yaitu diucapkan dengan lidah berada di tengah, yaitu E dan A. Dan yang terakhir ada vokal belakang, yang diucapkan dengan lidah di bagian belakang mulut, yaitu vokal U dan O. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis pembentukan vokal. Yang pertama, ada vokal A. Vokal A ini disebut sebagai vokal rendah tengah. Apa sih maksudnya rendah tengah? Artinya, saat kita mengucapkan bunyi A, bagian lidah kita berada di tengah dan di posisi rendah, dan mulut kita terbuka lebar. Contohnya, yaitu ada pada kata jalan dan papan. Dengarkan baik-baik ya teman-teman. Jalan, papan. Nah, di kata itu, kita bisa mendengar secara jelas bunyi vokal A. Jadi, kalau kita mengucapkan A, otomatis mulut kita terbuka lebar, seperti ini. A, A. Yuk, coba sama-sama kita ucapkan A.
Nah, seperti itu ya. Jadi, saat kita mengucapkan huruf A, itu lidah kita akan berada di tengah dan juga di bawah. A, A, A. Selanjutnya, yang kedua adalah vokal I. Vokal I disebut sebagai vokal tinggi depan. Artinya, saat kita mengucapkan I, lidah kita terangkat ke atas dan ke depan. Dan kedua bibir kita agak terentang ke samping, seperti saat kita tersenyum. I. Contohnya pada kata pipi dan bibi. Dengarkan baik-baik ya teman-teman. Pipi, bibi. Nah, pada kata itu vokal I terdengar jelas. Jadi, kalau kita mengucapkan I, itu lidah kita maju ke depan dan bibirnya sedikit menyipit. I. Mari teman-teman kita ucapkan I. Ya, seperti itu. Kita bisa merasakan lidah kita akan naik dan bibir kita akan tersenyum. Yang ketiga ada vokal U. Vokal U ini disebut sebagai vokal tinggi belakang. Jadi, saat kita mengucapkan U, itu lidah kita akan naik ke atas dan juga ke belakang. Dan yang paling penting, kedua bibir kita akan maju ke depan dan sedikit membundar, seperti saat kita bersiul. Adapun contoh kata yang mengandung vokal U yaitu ular, upah. Dengarkan baik-baik ya teman-teman. Ular, upah. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa bunyi U itu sangat terdengar jelas di awal kata. Jadi, ketika kita bilang bibir kita akan monyong seperti ini. Nah, yuk teman-teman, coba kita ucapkan Bagus. Nah, kita bisa merasakan bibir kita akan membulat ke depan. Dan juga lidah kita akan berada di atas, dekat langit-langit, dan juga ke belakang. Selanjutnya ada fonem E. Fonem E merupakan vokal sedang depan. Apa maksudnya ya? Maksudnya, saat kita mengucapkan E, maka lidah kita akan naik, tapi tidak setinggi saat kita mengucapkan I. Nah, bibir kita saat kita mengucapkan E itu akan netral, tidak tersenyum dan juga tidak membulat. Saat kita mengucapkan E, itu kita tidak seperti saat mengucapkan I. Nah, contoh kata yang mengandung vokal E yaitu lele dan tele. Dengarkan baik-baik ya teman-teman. Lele, tele. Di situ juga sangat jelas terdengar bunyi E. Mari teman-teman kita ucapkan E. Ya, seperti itu. Perhatikan, bibir kita tidak tersenyum seperti I dan juga tidak membulat seperti U kan? Jadi, saat kita mengucapkan E, itu bibir kita tidak tersenyum seperti I, namun juga tidak membulat seperti U. Jadi, saat kita mengucapkan E, itu bibir kita akan netral. Selanjutnya, ada fonem E, yaitu vokal sedang tengah. Artinya, bagian tengah lidah kita agak dinaikkan. Dan bentuk bibir kita juga netral seperti E tadi, tidak tersenyum dan juga tidak membulat. Nah, contoh katanya yang mengandung huruf E yaitu lembut dan benteng. Coba kita dengarkan ya teman-teman. Lembut, benteng. Nah, jadi bunyi E di situ termasuk pada suku kata yang tidak ditekan. Yuk teman-teman, mari kita ucapkan vokal E seperti saat kita berpikir. Jadi apa ya? Nah, seperti itu. Ayo teman-teman. Iya, bagus. Nah, yang terakhir ada fonem O. Fonem O merupakan vokal sedang belakang, yang berarti saat kita mengucapkan O,
itu bagian belakang lidah kita agak naik. Dan juga bibir kita sedikit membulat, tapi tidak sebulat atau sebundar U. Contohnya ada pada kata komik obat. Dengarkan baik-baik ya teman-teman. Komik obat. Nah, di situ bunyi O terdengar di awal suku kata. Ayo teman-teman, mari kita ucapkan vokal O. Iya, betul. Jadi, saat kita mengucapkan vokal O, bibir kita itu membulat, tetapi tidak serapat saat kita mengucapkan vokal U. Nah, teman-teman, kita sudah membahas mengenai 6 vokal dalam bahasa Indonesia. Jadi, vokal seperti I, E, O, dan U itu ternyata bisa juga loh diucapkan dengan dua cara yang berbeda. Bisa diucapkan secara lebih tertutup dan juga bisa diucapkan secara lebih terbuka. Apa sih vokal tertutup itu? Vokal tertutup berarti bunyinya dapat diucapkan dengan lidah lebih tinggi dan juga mulut kita akan lebih rapat. Contohnya, vokal I pada kata minum. Itu ketika kita menyebutnya dengan lebih tertutup, maka minum. Kemudian, vokal E seperti pada kata besar. Selanjutnya, ada vokal O pada kata mobil. Dan vokal U pada kata lucu. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai vokal tertutup. Sekarang, apa sih vokal terbuka itu? Vokal terbuka itu berarti bunyinya kita ucapkan dengan lidah sedikit lebih turun dan mulut kita akan lebih terbuka. Contohnya, huruf I pada kata minum. Kalau tertutup kita mengucapkannya minum, kalau terbuka kita mengucapkannya minum. Nah, selanjutnya, vokal E pada kata besar. Jika tadi kita mengucapkan lebih tertutup, maka besar. Namun, jika kita lebih terbuka, menjadi besar. Tetapi di Indonesia, ada penutur yang membedakan kedua bunyi ini. Seperti tadi, lebih terbuka dan juga lebih tertutup. Tetapi, juga ada loh penutur yang tidak membedakan dan hanya mengenal satu jenis bunyi, yaitu yang lebih terbuka. Di sini, saya punya contoh kasus. Misalnya, kata teh itu bisa diucapkan oleh sebagian orang dengan bunyi teh. Namun, oleh penutur lain, itu hanya diucapkan seperti teh. Nah, begitu juga mobil. Bisa kita ucapkan sebagai mobil atau juga mobil. Keduanya tetap kita bisa pahami kan, teman-teman? Tetap jelas, namun hanya berbeda pada ukuran terbukanya mulut. Nah, teman-teman, sekarang kalian sudah mengetahui kan bagaimana bunyi vokal itu terbentuk? Kita sudah tahu bahwa vokal itu dibentuk tanpa adanya hambatan udara, dan juga posisi lidah kita serta bibir sangat mempengaruhi bunyi vokal, seperti A, I, U, E, dan O. Semoga setelah menonton video pembelajaran ini, kalian makin paham bagaimana caranya bunyi vokal itu diucapkan dengan benar ya. Ingat ya teman-teman, vokal itu penting banget supaya kata-kata kita bisa terdengar lebih jelas. Nah, maka dari itu, yuk kita sama-sama terus semangat belajar dan juga berlatih mengucapkan bunyi vokal dengan baik dan benar. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga teman-teman semua mengerti ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Bye guys!